Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Hai, shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar ini hari ini? Sukacita, joy, yeay. Ya, hari ini Kakak Esa sukacita banget karena hari ini kita beribadah kembali. Adik-adik tadi udah berdoa nggak ya? Udah sapa Tuhan Yesus? Siapa yang boleh coba tunjuk tangan? Ya, nggak kompak. Ada yang udah, ada yang belum. Oke deh, kalau kayak gitu kita sapa Tuhan Yesus bersama-sama. Kita mau menyanyikan lagu Saat Ini Ku Datang. Sambil senyum ya. Untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yes, baca kitab suci. Bahasa Inggrisnya apa? Read the Bible and pray every day. Sebelum kita mau mendengar pesta kita, mari kita bernyanyi Read the Bible and pray every day. Let's sing together.
marilah kita mendengarkan dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah ke-6, jangan engkau membunuh. Dasatitah ke-7, jangan engkau berzina. Dasatitah ke-8, jangan engkau mencuri. Dasatitah ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatitah 10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasatitah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Ya, tadi udah dengar kan dasatitahnya dari mana aja? Ya, kenapa sih adik-adik kita mesti mentaati dan melakukan dasatitah? Ada yang tahu? Ya, karena kita sayang sama Tuhan. Jadi Tuhan kasih perintah nih, ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, dasatitah itu mengatur dua macam adik-adik, hubungan kita kepada Allah ke atas dan hubungan kita kepada sesama manusia. Selain kita kasih kepada Tuhan, kita juga harus kasih kepada manusia. Oleh karena itu kita mau nyanyi Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ih, gampang banget. Iya, benar. Love. Apa aja hurufnya? L, O, V, I. Ya, setiap orang pasti butuh kasihnya Tuhan. Kita nyanyi I say L-O-V-E. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan gerakan. Masih ingat kan? Kita nyanyi bareng-bareng. Let's sing together.
semangat nggak? Harus masih semangat, tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi kasih Tuhan seperti apa? Seperti sungai. Masih ingat gerakannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahu? Ulang ya. Kayak gini. Kasihnya seperti sungai. Bisa ya? Oh, yang terakhir 7 tepuk tangan. Dari pelan-pelan makin kencang, makin cepat, terus makin cepat lagi. Oke? Konsentrasi. Ayo, Bang. Kalau di sekolah minggu, misalnya kita di gedung sekolah minggu rame-rame, Kak Kaisa bisa lihat nih tadi siapa yang salah-salah atau siapa yang benar, yang jago konsentrasi. Oke, boleh duduk kembali adik-adik. Kita hari ini mau belajar firman Tuhan tentang teladan tokoh. Nah, salah satu teladan tokohnya ada di dalam lagu ini. Adik-adik tebak ya, kira-kira siapa ya tokoh yang dimaksud. Sebelum itu Kak Kaisa mau tanya, apa nama lamanya Israel? Nama lama Kak apa? Iya, Israel itu adalah sebuah nama orang adik-adik. Sebelumnya Yakub itu adalah nama bapak dari 12 orang. Jadi Yakub itu punya anak 12. Waktu itu Yakub berganti nama menjadi Israel. Nah, masih ingat kan? Anak-anak Yakub siapa aja? Coba siapa aja, coba sebutin. Siapa lagi? Iya, ada 12 anak laki-laki, dan yang tertulis di Alkitab ada yang ketahuan ada 1 anak perempuan. Siapa ya namanya? Ruben, Simon. Ya, kita nyanyiin aja ya bareng-bareng biar sambil ingat. Ayo, Bang. Anak Yakub 12. Anak Yakub 12 yang disebut Israel, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Isakar, Zebulon, Gad, Asher,
firman Tuhan. Sudah pada pegang Alkitabnya bagi yang sudah bisa baca? Kelas kecil, pratama, kelas remaja, udah? Iya, kalau kelas balita kan belum bisa baca. Atau ada yang udah pinter ya? Yang TK bisa baca ya? Good. Kita siapkan peralatan kita buat dengerin firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan jiwa kita. Kita bernyanyi, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwa kami terbuka Tuhan, telinga kami terbuka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau melalui Roh Kudus-Mu dan kepada kakak abang sekolah minggu memberitakan hal baik bagi kami, memberitakan firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah Tuhan, Engkau yang membuat kami juga fokus, serius saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak disebut anak-anak Allah. Kami berdoa hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik, semoga kalian sehat selalu ya, dan sehat mama, papa, kalian juga. Jangan lupa pakai maskernya kemanapun kalian pergi. Nah, minggu ini kembali lagi bersama Kakak Ruth. Nah, Kakak Ruth di kelas pratama nih adik-adik. Nah, tadi kita sudah berdoa dengan kakak MC. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, jangan lupa ambil Alkitabnya dan kakak mau kalian ambil bolpen dan alat tulisnya lain, buku, kertas, untuk mencatat apa yang akan kita pelajari bersama. Nah, perikop kita diambil dari Kejadian 45 ayat 4 sampai 15. Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan 15. Buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya adik-adik. Kejadian itu di Perjanjian Lama tentunya. Kejadian 45 ayat 4 sampai 5. Begini bunyinya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka dekatkanlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi
Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutmu sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaan di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Kita sudah membaca firman Tuhan adik-adik dari Kejadian 45 ayat 4 sampai 15. Katakan amin. Amin. Nah, tadi adik-adik kita sudah belajar tentang Yusuf memperkenalkan diri ketika di Mesir. Di situ ada kejadian yang kita harus ingat adalah Yusuf dijual saudara-saudaranya ke Mesir. Dan pada perikop ini, Kejadian 45 ayat 4 sampai 15, di sini Yusuf bertemu saudara-saudaranya. Dia bertemu kembali ketika dia sudah menjadi pejabat istana di Mesir, adik-adik. Nah, kakak mau tanya, apakah Yusuf marah kepada saudara-saudaranya? Tidak. Di sini, apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya? Tidak. Apakah Yusuf tidak mau bertemu saudara-saudaranya? Tidak. Yusuf justru memeluk saudara-saudaranya, menyambut saudara-saudaranya. Dan dia bilang, Tuhan yang menempatkan aku di sini agar menolong kalian semua dari bahaya kelaparan ini. Yusuf datang menemui saudara-saudaranya yang telah membuang dia ke Mesir. Dia justru datang memeluk saudara-saudaranya, menyambut saudara-saudaranya. Tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan dia ingin membalaskan perlakuan saudara-saudaranya ke saudara-saudaranya. Nah,
Apa yang kita pelajari adik-adik? Di sini kita belajar satu. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yang kedua, Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Dia mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya adik-adik. Meskipun Yusuf telah disakiti oleh saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar bahwa Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang telah membuang dia. Dan dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Ketika dia datang menghampiri saudara-saudaranya, dia memeluk, mengasihi saudara-saudaranya. Di sini kita belajar. Awalnya Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya. Akan tetapi Yusuf bilang begini adik-adik. Pada ayat 5, Kejadian 44 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku di sini, sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului. Yusuf di Mesir sudah menjadi tertinggi, pejabat di Mesir adik-adik. Ketika dia bertemu saudara-saudara yang telah menjual dia datang menghampiri mereka. Tidak ada rasa dendam sedikit pun di hati Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dia mengampuni, mengasihi, dan dia bisa melihat kebaikan di tengah penderitaan. Dia bilang begini, kamu gak usah menyesali perbuatanmu yang dulu, karena ada rencana Tuhan loh. Kenapa kalian menjual aku? Karena kelaparan inilah aku menyelamatkan kalian semua, menyelamatkan saudara-saudaranya. Yusuf bisa membagi-bagi bahan makanan kalau kita baca di ayat selanjutnya. Nah, di sini yang kakak mau sampaikan adalah tokoh Yusuf mengajarkan kita untuk yang pertama, mengampuni. Yang kedua, mengasihi. Yang ketiga, melihat kebaikan di tengah kondisi penderitaan atau kondisi buruk. Yusuf mengajarkan 3 hal itu. Yang pertama, dia mengampuni saudara-saudaranya, tidak ada rasa benci atau dendam terhadap saudara-saudaranya. Yang kedua, dia mengasihi saudara-saudaranya. Dia menghampiri dan memeluk saudara-saudaranya. Dia yang menghampiri. Dan yang ketiga, dapat melihat kebaikan di tengah penderitaan yang dia rasakan. Dia bisa melihat bahwa, oh ini rencana Tuhan loh, kalian menjual aku dan aku bisa di sini menyelamatkan kalian di tengah badai kelaparan. Nah, 3 hal itu yang harus kalian pelajari, bahwa kita harus belajar mengampuni, mengasihi, dan melihat kebaikan di tengah penderitaan kita. Semoga kita bisa mempraktikkan 3 hal ini di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, kita akan baca ayat hafalan kita. Diambil dari Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Ini ayat hafalan untuk adik-adik kelas pratama ya. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah, minggu ini kita belajar 3 hal adik-adik. Yang pertama, belajar mengampuni. Dan yang kedua, belajar mengasihi. Dan yang ketiga adalah belajar melihat kebaikan di tengah penderitaan kita. Nah, adik-adik, kakak mau kalian melakukan aktivitas tulis 5 hal yang kalian lakukan ketika kalian bertengkar dengan saudara kalian. 5 hal baik ketika kalian bertengkar bersama saudara kalian. Kakak mau kalian belajar melakukan kebaikan meskipun kalian sedang atau lagi bertengkar bersama saudara kalian. Nah, itu aktivitasnya adik-adik. Jangan lupa ditulis 5 hal baik yang kalian lakukan ketika bertengkar bersama saudara kalian. Nah, sampai di sini jangan lupa kalian tulis poin-poin apa saja yang kalian dapat minggu ini. Kakak mau tekenin, kita belajar tentang tokoh Yusuf, yang mana minggu ini kita diajarkan untuk 1, mengampuni, yang kedua mengasihi, dan yang ketiga adalah melihat kebaikan di tengah penderitaan kita melalui tokoh Yusuf. Jangan lupa ayat hafalannya dari Matius 22 ayat 39, dan aktivitasnya 5 hal baik yang harus kalian lakukan ketika bertengkar bersama saudara kalian. Nah, semoga kalian tetap sehat dan keluarga kalian juga tetap sehat. Jangan lupa pakai maskernya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa, jagai hati dan pikiran kami ya Bapa. Bapa, ajar-ajarilah kami untuk terus mengampuni, untuk terus mengasihi, dan untuk terus berbuat kebaikan di tengah penderitaan kami ya Bapa. Sempurnakan doa yang tidak sempurna ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Oke adik-adik, jadi siapa tadi teladan tokoh yang kita pelajarin hari ini? Yes, namanya Yusuf. Tadi Yusuf adalah orang yang mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Nah adik-adik, saudara itu nggak cuma kakak beradik satu keluarga loh adik-adik, tapi juga saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman sekolah minggu itu juga saudara adik-adik. Nah, kita mau bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Kita
kakak, abang, atau adiknya. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak ya, selain hari Minggu, dalam minggu ini kita merayakan sesuatu nih, Gereja HKI Cawang Cilitan. Tepatnya di tanggal 30 Agustus kemarin. Ada yang tahu nggak ya, itu hari apa ya? Iya, itu adalah hari ulang tahun Gereja HKI Cawang Cililitan, Huria Kristen Indonesia Cawang Cililitan. Nah, hari ulang tahun yang keberapa? Ke-51. Wah, udah lumayan tua juga ya, udah lumayan lama. Kira-kira kalau 51 tahun itu lahirnya tahun berapa ya adik-adik? 2021 dikurang 51 adalah 1970. Jadi Gereja HKI Cawang Cilitan itu berdiri tanggal 30 Agustus 1970. Diingat ya adik-adik. Iya, karena kita semua anak-anak sekolah minggu juga harus cinta Gereja HKI sebagai penerusnya HKI. Oke, saran dan pesan dari Kakak Esra dan Bang Gibson buat adik-adik semua pada hari ini, pada peringatan Gereja HKI Cawang Cilitan yang ke-51 ini, kita semua harus mau menjadi seperti tadi si Yusuf yang mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, itu udah biasa adik-adik. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus pun berlaku demikian. Tapi kalau misalnya adik-adik baik, meskipun adik-adik dijahatin sama orang lain, itu namanya luar biasa, berani tampil beda. Oke, Abang Gibson, kita mau nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi pakai gaya ya. kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan, adik-adik boleh kasih persembahannya titip ke mama papa yang mau pergi ke gereja, ataupun bisa transfer ke rekening HKI Cawang Cilitan berikut ini. Oke adik-adik, nah selain persembahan dengan materi, dengan uang, adik-adik bisa kasih persembahan adik-adik juga kepada Tuhan melalui anggota tubuh adik-adik. Ini namanya apa? Tangan. Bahasa Bataknya tangan apa ya?
tangan juga. Ini apa namanya? Kelihatan nggak? Kaki. Kalau kaki bahasa Bataknya apa ya? Pak. Iya. Jadi tadi kita udah nyanyi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kita juga harus kenal bahasa Batak. Kalau nggak tahu, tanya mama papanya. Jadi orang Batak supaya bisa ngomong bahasa Batak. Kita nyanyi. Tamaku namet. Membantu mama papa kita itu juga merupakan persembahan yang baik bagi Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Pengasih telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Biarlah Tuhan ibadah kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati abang kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biar Tuhan Engkau yang memberkati pekerjaannya, kuliahnya, atau apapun yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang pada saat ini sebagian sudah mulai masuk sekolah secara langsung. Biar Tuhan Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka, Engkau yang memberikan imunitas kepada mereka, sehingga pada saat sekolah, di dalam sekolah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan bagi kita, bagi mereka Tuhan, supaya mereka terbebas dari virus corona. Tuhan, kami juga masih berdoa juga untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang bersekolah secara online. Biar Engkau cukupkan Tuhan paket data, Engkau cukupkan juga Tuhan rezeki kepada mama bapaknya supaya mereka bisa lancar sekolahnya. Kami juga Tuhan berdoa khususnya pada minggu ini kami bersuka cita karena tanggal 30 Agustus kemarin kami baru saja merayakan ulang tahun HKI Cawang Cilitan yang ke-51. Biarlah Tuhan di tahun-tahun ini dan tahun-tahun depan Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, kami guru-guru sekolah minggu juga berani tampil beda Tuhan di antara teman-teman sekitar kami. Biar kami menjadi terang bagi teman-teman sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami yang masih dalam keadaan pandemi. Biar Engkau Tuhan memberkati presiden kami, menteri, bahkan segala orang-orang yang turut andil Tuhan dalam penyelesaian dan penanggulangan pandemi ini. Biar Engkau yang memberikan hati yang bijaksana kepada mereka supaya pandemi ini segera berakhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat yang telah mendukakan hati-Mu, baik itu sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Biarlah Engkau mau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami untuk menebus kami di kayu salib. Biarlah Engkau juga yang memberkati kami, menguatkan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu seperti yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa,
Sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.